Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung rekan-rekan. Hari ini adalah pembahasan materi manajemen pemasaran untuk pertemuan kedua. Pertemuan hari ini berkaitan dengan bagaimana pemasaran tersebut mengatur hubungan pelanggan yang menguntungkan. Nah, saya mulai dalam mengatur hubungan atau mengambil nilai hubungan agar menguntungkan pada perusahaan. Di sini ada beberapa kemampuan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kaitannya dengan definisi pemasaran dan kerangka atau langkah proses pemasaran. Yang kedua, yang berkaitan dengan pentingnya memahami pelanggan, pasar, serta mengidentifikasi 5 konsep inti pemasaran. Ketiga, mengidentifikasi elemen kunci dari strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan, serta mendiskusikan orientasi manajemen pemasaran yang memandu strategi pemasaran. Tujuan kemampuan yang keempat dari pembelajaran hari ini adalah mendiskusikan manajemen hubungan pelanggan serta mengidentifikasi strategi dalam penciptaan nilai bagi pelanggan dan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Tujuan yang kelima, mendeskripsikan tren dan kekuatan utama yang mengubah ruang lingkup pemasaran dalam era hubungan saat ini. Kajian konsep perusahaan yang berhasil pada saat ini, baik perusahaan besar maupun UMKM, diukur dari perusahaan yang profit oriented maupun yang bergerak di sosial nirlaba, baik skupnya domestik ataupun global, memiliki fokus pelanggan yang kuat dan berkomitmen besar terhadap marketing. Tujuan marketing itu sendiri membangun dan menata hubungan pelanggan yang menguntungkan. Pemasaran berusaha menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai yang unggul dan mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Pemasaran beroperasi dalam lingkungan global yang dinamis, yang cepat, sehingga perlu membuat strategi bagaimana memenangkan di masa yang akan datang. Kemudian, agar berhasil, perusahaan harus fokus pada pasar. Dalam hal ini, banyak perusahaan-perusahaan yang mengukur kinerja keberhasilan perusahaannya atau kinerja operasional marketingnya ini ya, yaitu diukur dari orientasi pasar. Nah, saya mulai dari definisi apa sih marketing. Marketing itu sendiri menurut Philip Kotler didefinisikan proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari pelanggan tersebut. Nah, dari definisi ini bisa ditangkap bahwa marketing adalah menyampaikan value yang diberikan kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat menangkap value tersebut. Pada akhirnya pelanggan merasa puas dan diharapkan menjadi loyal. Proses pemasaran menyangkut 5 langkah. 4 langkah pertama, bagaimana proses penciptaan nilai untuk pelanggan tersebut.
Yang pertama yaitu kita perlu memahami apa sih kebutuhan dan keinginan dari pelanggan saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian bagaimana kita merancang strategi marketing yang digerakkan oleh pelanggan. Kemudian dilanjutkan bagaimana membangun program marketing yang terintegrasi, yang terkoneksi, yang membangun nilai yang unggul. Pada akhirnya membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Di sini apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah sesuatu yang wajib dipenuhi. Misalkan apa? Kita butuh makan agar badan kita sehat, agar kita bisa beraktivitas. Itu adalah kebutuhan. Kebutuhan akan komunikasi, berarti handphone adalah salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi keinginan kita berbeda-beda. Dan ini yang nanti akan ditangkap oleh perusahaan. Si A ingin makan bakso misalkan, tetapi temannya si B inginnya makan nasi goreng. Itu adalah kebutuhan. Kalau keinginan, kalau menyangkut kebutuhannya adalah alat komunikasi, ternyata si A suka handphone dengan merek misalkan Android dengan warna merah, mereknya Vivo, kualitas atau resolusi warna yang seperti apa yang berbeda dengan temannya yang membutuhkan dan menginginkan alat komunikasi dengan warna, merek, dan fitur-fitur yang berbeda. Pada akhirnya ini ditangkap oleh perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Dalam hal ini ternyata apa yang sudah customer dapatkan tersebut, customer merasa puas sehingga dia akan mereferalkan, memberikan masukan kepada yang lain untuk membeli produk yang sama seperti yang dia punya. Kemudian membangun program pemasaran yang terintegrasi. Di sini arahnya yaitu kita harus menentukan STP-nya, segmentasi, targeting, STP, positioning, kemudian analisis dari marketing mix-nya sesuai dengan STP tersebut. Nah, pada akhirnya program tersebut tujuannya untuk membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan sehingga pelanggan akan menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Sedangkan konsep inti dari pemasaran tersebut berarti apa sih kebutuhan, keinginan dari customer sehingga muncul demand atau permintaan akan produk tersebut. Kemudian kita perlu supply, menawarkan produk baik barang atau jasa atau pengalaman-pengalaman kita ke customer. Kemudian menciptakan nilai dari produk barang dan jasa yang memberikan kepuasan kepada pelanggan yang pada akhirnya terjadi pertukaran dan hubungan jangka panjang. Ini. Sementara ini bisa dilihat sistem pemasaran modern sekarang ini bagaimana pemasok, perusahaan marketing ini menggunakan perusahaan-perusahaan perantara untuk mencapai pasar atau pengguna akhir.
Nah, selain kinerja dari perusahaan-perusahaan maupun rekanan yang bekerja dengan perusahaan kita, ternyata pemasok juga memasok ke pesaing. Apa sih pesaing itu? Nah, pesaing bisa dikatakan adalah unit usaha yang sama seperti yang kita jalankan, di mana standar mereka itu sama atau lebih tinggi. Nah, ini 5 kekuatan lingkungan utama dalam marketing. Kemudian di sini kalau tadi marketing atau pemasaran, sekarang definisi dari pemasaran itu sendiri adalah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Strategi pemasaran kita yaitu bagaimana pemasaran bisa digerakkan oleh pelanggan. Bagaimana pelanggan tersebut akan mereferalkan, akan mempublishkan produk-produk dari usaha kita. Nah, untuk merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu merancang strategi pemasaran yang unggul. Mula-mula perusahaan memutuskan siapa yang akan dilayaninya, segmen pasar seperti apa, kemudian targetnya dipilih yang bagaimana. Ini yang harus diolah, digali, dianalisis secara mendalam. Jadi STP, segmentasi, targeting, dan diharapkan positioning dari produk kita akan kuat di pikiran-pikiran customer. Yang kedua, langkah berikutnya, perusahaan memutuskan bagaimana cara perusahaan melayani pelanggan sasaran tersebut. Bagaimana perusahaan bisa mendiferensiasikan dan memposisikan produknya dengan produk-produk pesaing. Harapannya positioning produk kita di pikiran customer akhir itu kuat. Langkah selanjutnya, ketika perusahaan akan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai. Nah, di sini perlu dipahami bahwa marketing adalah proses penghantaran nilai, baik produk, barang, atau jasa yang harapannya dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sementara 5 orientasi pasar di sini ada beberapa konsep. Apakah perusahaan kita menggunakan konsep produksi di mana perusahaan tersebut menjelaskan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga jual. Arahnya yaitu bagaimana biaya per unit produk yang dihasilkan bisa lebih efisien sehingga bersaing dengan produk pesaing. Kemudian yang kedua, pendekatan konsep produk. Konsep produk di sini, manajemen berusaha membuat produk dengan kualitas yang unggul. Biasanya di sini ditawarkan pada pada customer yang berdasarkan pesanan ini, sehingga kualitas benar-benar diperhatikan, inovasi terbaik, teknologi yang terkini atau tercanggih dan lain sebagainya. Orientasi yang ketiga adalah konsep penjualan. Kalau konsep penjualan di sini, manajemen berusaha untuk mendapatkan sales
dengan tacit knowledge yang bagus. Tacit knowledge adalah kemampuan dari sales untuk menyesuaikan customer sasaran, sehingga pada akhirnya customer akhir akan membeli produk kita karena mereka suka pada akhirnya. Sehingga di sini sales adalah orang-orang yang benar-benar menguasai medan, mempunyai tacit knowledge yang bagus. Sementara konsep keempat adalah konsep marketing atau konsep pemasaran, di mana untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar, serta menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Nah, konsep pemasaran di sini arahnya bagaimana dari planning, kemudian program-program pemasaran untuk mencapai customer akhir tersebut semua terintegrasi. Sementara yang kelima adalah orientasi pasar berwawasan sosial di sini, bahwa perusahaan ternyata bukan hanya profit oriented, tapi ada juga perusahaan yang fokus berorientasi sosial, sustainable atau keberlanjutan lingkungan, atau mengangkat green, konsep green dan lain sebagainya ini yang arahnya untuk memenuhi tanggung jawabnya. Atau misalkan program-program CSR pada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, sementara hubungan pelanggan diharapkan itu tidak hanya berjangka waktu pendek, tetapi bagaimana hubungan tersebut bisa langgeng seumur hidup dari customer sasaran kita. Kuncinya adalah hubungan langgeng tersebut kita atau manajemen harus bisa menciptakan nilai value dari produk baik barang atau jasa yang memberikan kepuasan pelanggan yang arahnya unggul. Demikian perkuliahan untuk pertemuan kedua ini, dan pada akhir perkuliahan ini sebelum kami tutup, diperhatikan dalam PPT ada poin-poin tugas yang harus saudara selesaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku sapa sih? Wong ana wong rekam kok sik nyetel banter-banter. Niate ganggu apa piye kuwi? Ngalem.